إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وقال الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ikhwani rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, segala puji syukur milik Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat kesempatan. Salam serta salawat pada Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita melanjutkan pembahasan tentang anwa'ul ibadah, yaitu jenis-jenis ibadah. Setelah kita bicara tentang perkara imnabah, kembalinya kita kepada Rabb, kita masuk kepada pembahasan isti'anah. Bapak dan kawan-kawan, teman-teman dari Ta'ala, sebelum pembahasan isti'anah, kita sedikit mereview, mengulangi pelajaran beberapa tahun yang lalu, atau boleh dibilang pelajaran beberapa bulan yang lalu. Perkara yang sebagian kita kadang luput mendapatkan perhatian yang serius terhadap ibadah tersebut. Catatan di antaranya adalah perkara masbuk. Perkara masbuk. Yang kedua catatannya adalah perkara sujud sahwi. Ini kita sudah pernah kita sampaikan mungkin 2 atau 3 kali. Pertama, tentang perkara masbuk. Hadisnya dari Abu Bakrah. Apa kata Abu Bakrah? Ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqi'un. Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau kondisinya dalam keadaan ruku. Dalam keadaan ruku. Maka aku ruku di luar shaf. Aku ruku di luar shaf. Berarti dia tidak masuk shaf. Saking semangatnya Abu Bakrah ingin mendapatkan rakaat, maka dia berupaya ruku di luar shaf. Kemudian Abu Bakrah berkata, setelah saya selesai, ya, maka aku ceritakan masalah tersebut. Kemudian Nabi mengatakan, zadaqallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambahkan semangat dalam ibadahmu, tapi jangan kamu ulangin. Kemudian munasabatul hadis, ya, munasabatul hadis,
korelasi hadis atau penguas atau muqarranah dari hadis ini, yaitu hadis Khalid bin Rif'ah yang dalam istilah fikihnya atau istilah hadisnya disebut dengan musi'us shalah. Bapak pernah dengar kan istilah itu? Musi'us shalah. Baik, kita nulis pelan-pelan. Adik di sana, adik. Ini gempa nih, kalau kau pegang, pinggir. Nah, di situ. Abi nulis dulu. Baik. Yang pertama hadis ya, ini tentang apa ini tadi? Masbuk. Ya, tentang masbuk. Kedua, hadis bin Rif'ah. Hadis tentang ini dikenal dengan istilah musi'us shalah. Oke, kenal istilah hadis musi'us shalah. Musi'us shalah. Baik. Musi'us shalah. Oke. Ya. Nah, ini istilahnya musi'us shalah, ya, yaitu orang yang buruk sholatnya, ya. Hadisnya fa'aja rajulun fasallama faraddu Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang masuk, kemudian dia mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah jawab salamnya, kemudian dia sholat 2 rakaat. Ya, diperhati oleh Nabi, kemudian Nabi katakan irji fasalli, kamu ulangi sholatnya, ya, kamu ulangi sholat. Sholat sudah sempurna, diperintahkan oleh Nabi sholat lagi, ya, setelah selesai salam lagi kepada Rasul, ya, kalau istilah kita salaman. Nabi katakan irji fasalli, ulang lagi sholatnya. Nah, perkara itu diulangi 3 kali, 3 kali diulangi. Kalau kita, ya, sekali ditegur langsung mukanya macam-macam, ada ngambek, pindah masjid, ya, nggak mau lagi duduk sama ustadz, ya, dan itu kan, ini 3 kali ini. Nah, karena dia merasa, ya, sudah 3 kali, akhirnya apa katanya? Walladzi ba'atsa bil haqq ma ahsanu min ghairi fa'allimni. Dia berkata, Khalid bin Rif'ah, ya, demi, ya, zat yang mengutusmu dengan membawa kebenaran, tidak ada lagi yang lebih bagus, tidak ada lagi yang lebih bagus aku kerjakan kecuali yang ini. Fa'allimni, maka berikan saya pelajaran tentang salat. Open, ya, hatinya terbuka, ya, mau diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nanti hadis ini disarah para ulama, Imam Nawawi, ya, kemudian Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari-nya. Saya singkat ikhwah ta'ala, ini munasabah ayat hadis ini, ya. Kemudian idza qumta ila shalah fa asbil wudu dan seterusnya. Ya, hadis musi'us shalah
itu bicara ada 3. Maka para ulama ngambil istinbat hukum. Ada 3 hukum keluar dari situ. Hukum pertama tentang wujud sholah ini perkara tentang membahas tentang arkan, ya, yaitu arkanus sholah, ya, arkanus sholah. Dicatat tadi arkanus sholah. Berarti berbicara tentang perkara rukun sholat. Ya. Apa saja rukun sholat? Nah, dari sini juga ketika Ibnu Hajar menjelaskan pembahasan tentang rukun sholat, kemudian para ulama kembali menjelaskan di sini terdapat 3 jenis ibadah. Nah, di sini ada anwa'ul ibadah, ya, ada lagi, ya, anwa'ul ibadah. Baik. Ya, anwa'ul ibadah. Baik. Ibadah. Baik, ya. Pertama, ada ibadah yang disebut dengan ibadah apa? Qauliyah. Ibadah qauliyah, Allahu Akbar. Idza kumta ila shalah fa asbigil wudu fakabbir. Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka kamu takbir. Maka kalimat Allahu Akbar itu rukun, bukan gerakannya. Ya. Mikir biar. Nah, kita harus bisa membedakan mana rukun qauliyah, mana rukun fi'liyah, mana rukun qalbiyah. Nah, dari hadis tadi kita belajar tentang rukun sholat. Ada rukun qauliyah, ada rukun fi'liyah, ada rukun qalbiyah. Nah, rukun qauliyah Allahu Akbar, lapasnya, bukan gerakannya. Kalau ada orang begini kemudian nggak lapas di saat pertama, sholatnya nggak sah. Nanti kalau perpindahan itu namanya sunnah, ya, namanya sunnah. Allahu Akbar, takbir Allahu Akbar dari sujud mau naik kedua, Allahu Akbar itu sunnah, namanya takbiratul intiqal. Ini harus clear deh, ya. Mana takbir yang wajib, mana takbir yang sunnah. Takbir itu lapasnya, ya. Kalau pertama kali sholat itu nama takbiratul ihram, yang wajib lapasnya, bukan gerakan. Kalau gerakannya ini 3 hadis, ya boleh bersamaan, boleh lapasnya dulu, atau lapas dulu boleh, gerakkan tangan, nah gitu ya. Itu namanya rukun qauliyah. Yang kedua, ada yang namanya rukun fi'liyah. Mana rukun fi'liyah? Ini rukun fi'liyah, itu yang wajib. Adapun bacaan subhana rabbiyal azim sunnah. Antum bedain ya. Mungkin ini baru penjelasan ya. Bedain namanya rukun qauliyah dengan rukun fi'liyah. Berarti ketika ya kasus Abu Bakrah tadi itu sholat di belakang shop karena semangatnya ingin mendapatkan rakaat, maka dia apa? Takbiratul ihram kemudian langsung ruku. Nah, dapat dia rukunya. Nah, maka jumhur ulama mengatakan kalau kita dapat ruku walaupun belum dapat bacaan tasbih, maka dia dihitung rakaat. Mana dalilnya? Hadis Khalid tadi. Karena yang disebut rukun adalah gerakannya, bukan bacaan. Sini jelas ya, Bapak dengar jelas. Ya, karena jangan diulang lagi gitu.
Ya, saya ulangi lagi, yang wajib atau yang rukun adalah gerakannya. Contoh, Allahu Akbar, habis surah. Ya, sekarang kita ke ruku. Allahu Akbar. Maka yang wajib itu gerakannya. Nah, berarti sahabat tadi Abu Bakar itu dia ngejar gerakannya, bukan ngejar apa? Tasbihnya. Subhana rabbiyal azim. Makanya ketika dia ngadu sama Nabi, cerita sama Nabi, ataituka, aku tadi mendatangimu wahai Rasul dalam raqiun, dalam keadaan ruku, maka aku berusaha ruku. Apa kata Nabi? Kamu dapat jamaah. Tapi apa kata Nabi? Zadakallahu bil hirs. Semoga Allah menambahkan semangat dalam ibadah. Wala ta'ud, tapi jangan kamu ulang. Nah, di situ Bapak-bapak dan kawan-kawan, ya, berarti itu disebut dengan rukun fi'liyah. Berarti sujud rukun fi'liyah, rukun fi'liyah. Sami Allah, in hadha rafa'u ra'sahu, mengangkat kepala dari ruku, itulah yang wajib. Adapun sami Allahu liman hamidah sunnah. Itu bedain itu. Baik, udah masuk ya. Ada rukun, santai tulis, jangan teler kau. Tadok, tulis, saya tulis. Biru. Ya, tulis dulu. Ya, pertama disebut apa tadi? Ruknun qauliyah, ruknun qaul, ya, qauliyah. Ruknun qauliyah tadi. Mana ruknun qauliyah? Allahu Akbar. Ya, contoh, dikasih contoh. Allahu Akbar. Jangan pegang itu. Allahu Akbar. Thayyib. Yang kedua, rukun apa tadi? Ruknun, ya, ruknun apa tadi? Ruknun apa? Ada anak? Ya, setelah qauliyah fi'liyah, ya, fi'liyatun. Ini harus antum. Apa fi'liyah tadi? Ya, perbuatan seperti apa? Sujud, ya, sujud, ya, thayyib, sujud. Ini sujud dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, nama rukun apa? Rukun apa, adik-adik? Santri? Qalbiyah, ya, qalbiyah, ya, qalbiyah. Taib. Saya angkat dulu. Ada namanya rukun qauliyah, rukun qalbiyah. Belum kita tulis. Rukun qalbiyah itu kayak apa? Tulis dulu. Apa rukun qalbiyah? Ya, an-niyatu. An-niyat, al-khusyu, tumanina. Ya, ini masuk dari contoh satu aja. Rukun qalbiyah itu niat. Ya, kalau nggak niat nggak sah sholatnya. Gitu. Nah, ini ikhwah ta'ala. Makanya munasabah, ya, korelasi hadis Abu Bakar dengan hadis Khalid bin Rif'ah, ya, tadi itu matching, nyambung. Berarti orang dapat rakaat itu karena mengikuti rukun fi'liyahnya. Ada sih khilaf di situ, ada silang pendapat di situ, ya, juga tidak banyak, ya. Ada yang mengatakan minimal bacaan tasbih, artinya bacaan subhana rabbiyal azim sekali baru
itu. Tapi yang lebih kuat dan roji adalah dia ngikutin gerakan saja itu sudah masuk dari dapat rokaat. Nah itu berarti udah. Nah seperti itu. Oh ya udah. Wabil tidur, mana Wabil? Iya, jangan tidur Wabil, kamu dilaporin. Baik. Nah itu ya berarti hadis Khalid bin Rif'ah, kemudian hadis dari Abu Bakrah. Ya, nah itu. Berarti matchingnya di mana? Berarti orang dapat rokaat apa? Ketika dia ruku. Itu gerakannya saya. Nah, baik, ini sudah selesai. Karena kemarin di masjid ya, Darul Ulum kejadian. Ya, setelah kejadian di sini Darul Ulum malam. Padahal kita sudah sampaikan berapa kali itu? Berapa kali? Ya ini namanya manusia. Yang kedua, ikhwah ta'ala, perkara sujud sahwi. Sujud sahwi berapa kali kita ulang? Udah sering. Cuma yang kadang jadi geger itu makmum. Makmumnya yang geger karena mungkin terlalu semangat atau memang belum tahu. Ada dua kemungkinan ya, semangat atau belum tahu. Imamnya sudah berdiri, ya biarkan aja. Kita ini malah geger di rakaat ketiga gitu kan, geger di rakaat ketiga kan kita sudah ulang tuh ya. Kalau imamnya sudah naik udah cukup, biar aja ya, biar disempurnakan, nanti disempurnakan dengan sujud sahwi. Jangan geger di rakaat ketiga ya gitu. Kita geger di rakaat ketiga. Nah, yang sebenarnya cukup satu aja. Nah, saya juga pernah ngalamin ya, geger satu masjid itu, bukan bapak. Kalau di kampung kan ibu-ibu datang juga sholat, jadi lebih parah lagi. Nah, gitu kan. Nah, gitu. Ya, kita husnuzon aja. Ya, karena semangat mereka mengingatkan kita, tapi tadi semangatnya tidak seimbang gitu. Nah, taib ikhwah ta'ala, dan sujud sahwi ya kalau sudah berdiri imam nggak boleh balik lagi. Karena apa? Konsekuensi apa? Mengambil rukun lagi, rusain rukun ya, kecuali pertengahan ya, ketika dia misalnya ya rakaat kedua kamu udah baru tengah, mau berdiri ada yang mengingatkan baru bisa balik. Nah itu. Tetapi kalau sudah berdiri artinya tegak, itu sudah rukun apa itu? Rukun berdiri. Dari rukun sujud naik ke atas ya itu. Nah dia kalau mau balik lagi berarti merusak rukun ya, merusak rukun. Nah gitu. Nah itu ikhwah rahimah ta'ala. Nabi kejadian sholat zuhur ya, sholat zuhur. Bahkan Nabi apa? Meringkas sholatnya ya, asar atau zuhur menjadi 2 rakaat. Nah, itu pun ya Nabi ya manusia biasa ya, diingatkan ada Abu Bakar masuk ke ruangannya ya, ke mihrabnya, ke mimbarnya ya. Bahkan Nabi sampai ke rumahnya, didatangi ke rumahnya ya. Abu Bakar datang, Umar datang, Nabi masih mengatakan saya tadi sholat 4 rakaat. Akhirnya datang sahabat yang lain mengingatkan, tadi engkau sholat 2 rakaat. Akhirnya apa? Nabi balik ke masjid, makmumnya masih aman, tambah sholatnya yang 2 rakaat ditambah, setelah itu salam baru sujud sahwi. Nah itu yang Nabi ajarkan kepada kita. Ini catatan bapak-bapak dan teman-teman. Maka saya bilang kemarin ya, saya bilang ke Darul Ulum di Masjid Darul, sebenarnya usia penjenengan kan banyak senior itu. Sebenarnya hal-hal yang sifatnya teknis ini menurut saya, hal teknis ini sudah closing, udah tutup. Artinya masalah sholat ini sudah khatam. Tetapi kadang-kadang masalah wudu aja masih dipertanyakan. Nah gitu kan, nih husnuzon kita kan, husnuzon bapak-bapak ini sudah khatam perkara sholat, namun nyatanya urusan sholat masih kurang perhatian. Nah, sampai
bahasa itu saya sampaikan di depan jamaah di Darul Ulum. Saya katakan usia penjenengan ini sebenarnya sudah close, itu tutup masalah sholat tuh. Artinya sudah paham, sudah hatam tuh, ya seperti itu. Namun realitanya apa? Nah, ini menjadi apa? Perhatian serius realitanya, karena nanti yang kita pertanggungjawabkan apa yang pertama kali? Ya, sholat. Sholat itu bukan karena komunitas, sholat itu bukan karena bendera, sholat itu bukan karena kelompok, tapi kita sendiri yang akan ditanya. Seguyaknya apa? Ilmu fikih sholat itu memang harus lebih ya intens, lebih apa serius. Nah, gitu kan? Nah, itu ini tambahan ya terhadap peristiwa ya masbuk, apalagi sujud sahwi dan lain sebagainya. Baik, itu Bapak-bapak dan kawan-kawan. Mungkin ada tambahan lagi? Ya, ini saya prolog aja. Ada tambahan lagi, saling ingatkan ini. Ya, ini bukan kejadian di sini, ya. Ya, di masjid-masjid lain juga sama. Ya, baik, ada mau tambahkan Bapak? Nah, dari hadis Khalid bin Rif'ah tadi kita dapat ilmu pertama rukun sholat, ya. Ilmu kedua tentang para ulama membagi. Ternyata dalam ilmu fikih nanti kita dapatkan dalam kitab-kitab klasik, ya, kitab-kitab pesantren, ya, ada namanya Fathul Qorib, ada namanya Fathul Mu'in, Atan Takrib dan lain sebagainya, ya. Bahkan dalam Bulughul Maram di sarahnya nanti para ulama membagi, ya, rukun sholat itu ada yang sifatnya qauliyah. Nah, apa tuh qauliyah? Ya, ucapan. Apa contohnya? Lafaz takbir tadi. Apa contohnya lagi? Apa lagi? Fatihah. Fatihah wajib itu. Itu qauliyah. Ya, surah Al-Fatihah. Nah, kalau nggak dibaca, nah, berbeda lagi kalau kasusnya orang masbuk kayak tadi. Maka nanti sebagian para ulama, Imam Ahmad, Imam Syafi'i mengatakan orang yang masbuk tadi Al-Fatihahnya gugur. Saya ulangi, ya. Orang yang masbuk tadi dapat rakaat ruku saja, berarti kewajiban baca Al-Fatihahnya apa? Gugur. Karena kalau dia bertahan tentang wajibnya Al-Fatihah, dia apa? Khilaf, silang pendapat, dia akan berselisih, dia akan kontradiktif dengan imam. Imam sudah ruku, dia baru baca Al-Fatihah. Dia akan tidak ketemu, ruku nggak ketemu, i'tidal nggak ketemu, bahkan mungkin sujud. Secepat-cepatnya bacaan Al-Fatihah, berapa rukun tidak ketemu itu? Rukun, ruku, i'tidal. Kemungkinan baru bisa ngejar ketika sujud. Soal berapa itu? Nah, ya. Nah, maka kata Imam Ahmad dan Imam Syafi'i rahimahullah, ya, orang-orang yang masbuk surah Al-Fatihahnya tadi itu gugur, ya, itu gugur. Baik, itu pembahasan tentang rukun qauliyah. Berarti rukun qauliyah lafaz Allahu Akbar. Kemudian apa di situ? Ya, ada Al-Fatihah. Apa di situ? Tasyahud akhir. Nah, tasyahud akhir, bacaan tasyahud akhir. Nah, itu bagian. Nah, kalau nggak baca tasyahud akhir tidak sah. Adapun tasyahud awal sunnah. Taib. Ah, gitu. Nah, taib. Sampai di situ ada pertanyaan? Kalau enggak, ya silakan. Ada. Iya, minggir. Ya. Ya. Ya, baik, itu namanya jamaah dalam jamaah, itu nggak boleh. Jamaah dalam jamaah nggak boleh. Ya, paham maksudnya tuh.
Ya, jamaah dalam jamaah. Dia sudah jamaah. Nah, diangkat lagi jadi imam, nggak boleh. Ya, maka ada peristiwa, ya sahabat. Ketika dia sholat di rumah, ya, sholat sunnah di rumah. Kemudian sampai di masjid, dia telat. Udah selesai orang sholat berjamaah. Kemudian apa kata Nabi kepada salah seorang sahabat? Langsung mengumumkan, ayo kawan-kawan yang mau bersedekah kepada saudaranya, ini belum sholat jamaah, artinya sudah lepas jamaahnya. Siapa? Akhirnya berdiri satu sahabat, dialah jadi makmumnya. Kita boleh sedekah. Antum tadi sholat subuh, ya sholat subuh, kemudian ada yang masbuk, antum ingin dia dapat jamaah dan antum dapat pahala, silakan jadi makmum di situ atau jadi imam. Kalau antum dijadikan imam, cukup berapa rakaat? 2 rakaat. Kalau dia misal 4 rakaat, dia lanjut. Nah, itu yang boleh. Nah, boleh terjadi jamaah bil jamaah tadi itu di tempat masjid lalu murur itu lalu lalang, yang tidak terjadi apa, di situ tidak ada imam rawatib, seperti misalnya pasar, tempat-tempat. Tapi kalau yang sudah berdiri rawatib di situ ada imamnya, tidak dibolehkan jamaah dalam jamaah. Berarti dia harus sendiri. Kalau bisa minta yang sudah selesai jadi temannya. Itu solusinya. Nah, gitu ikhwah rahimani ta'ala. Itu tentang masbuk tadi. Kalau dia ingin mendapatkan jamaah tadi, maka dia minta satu orang untuk jadi pendampingnya atau teman-temannya. Atau mungkin ada yang jamaah belum, nah tunggu baru bikin jamaah tadi. Nah, kalau dia mengangkat masbuk, orang yang masbuk, maka ini tidak benar. Yang benar itu adalah dia cari teman yang baru. Allahu a'lam bisawab. Itu tentang masbuk. Baik. Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ya. Maksudnya betul. Oh, yang besok tadi. Oh iya, tetap itu takbiratul ihram itu tetap dia. Ya, kemudian langsung dia takbir lagi. Itu kan langsung tuh. Ya, jangan lupa itu. Karena itu takbirnya. Jangan langsung nyelunduk. Ya, misalnya karena ingin dapat enggak ada takbir, langsung gini. Ya, tetap selesaikan dulu rukun yang pertama. Yang pertama itu makanya apa mana sholat? Mana sholat? Ingat definisi sholat saya bacakan. Aqwalun wa af'alun muftatihatun bitakbir wa mukhtimatun bitaslim. Nah, itu definisi sholat secara istilah. Kalau secara lughatan, as-sholatu doa. Nah, gitu. Sholat makna secara etimologinya bahasa artinya doa. Rizki, nanti ditanya kamu gak paham. Dengar, tulis tuh. Belum ini. Sholat secara bahasa artinya doa. Sudah tulis. Belum kan? Nah, tuh garuk-garuk kepala. Nah, tulis ya. Sholat secara lughatan maknanya ad-doa. Ya, satu. Kemudian sholat istilahan aqwalun wa af'alun muftatihatun bitakbir. Nah, ini sepakat para ulama nih. Nah, kalau ada orang yang lonong nggak takbir, itu bukan sholat namanya. Makanya terbangun bangunan definisi sholat itu diawali dengan hadis Khalid
bin Rif'ah tadi. Para ulama ngambil istilah sholat itu dari ini, peristiwa ini. Maka definisinya aqwalun wa af'alun muftatihatun bitakbir, perkataan, perbuatan yang dibuka atau dimulai dengan takbir. Apa maksud di situ? Takbiratul ihram. Wa mukhtimatun, ditutup dengan apa? Taslim, salam. Gitu. Berarti kalau ada orang masbuk kemudian nggak takbiratul ihram, berarti nggak sholat dia. Begitu. Ya, masuk kan? Nah, sudah tulis? Kayak belum tulis. Tulis dulu. Ya. Oke. Mikir adik. Ya. Oke, sambil berjalan. Bagaimana menulis? Tidak bisa ditulis. Lihat tuh. Udah. Berarti sholat tadi apa? Ya, perbuatan, perkataan, perbuatan yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam. Itu sholat secara istilah. Sholat secara bahasa adalah doa. Maka kita bisa meluruskan orang. Kapan kamu berdoa? Nah, kadang-kadang ada orang menjustis, ini orang ini nggak pernah doa. Ya, sholat itu adalah doa itu sendiri. Hadisnya dari mana? Abdullah bin Somit. Apa kata Nabi? Ad-du'a'u mukhul ibadah. Hadis yang lain, ad-du'a huwal ibadah. Gitu. Doa itu adalah otaknya, sentralnya ibadah. Karena ingat, antum jangan definisikan doa itu ucapan saja. Dalam doa juga ada namanya rukun qauliyah, ada rukun qalbiyah, ada rukun fi'liyah. Banyak orang yang masya Allah lisannya bagus, retorikanya ya Allah ya Allah, tapi amalannya maksiat. Connect nggak ini Bapak? Iya gitu. Doa itu ada 3. Ada yang luju itu diulang-ulang sebagaimana ada Ibnu Umar, ya, idza sa'altum, apabila kalian minta kepada Allah, wa antum muqinu bil ijabah, kamu itu harus yakin ijabah, itu hati. Kadang kita masya Allah panjang doanya tapi hati nggak dilibatkan. Bahkan ada yang mengatakan, ya Allah kalau engkau izinkan, engkau ridho, ya Allah ridhoi, kalau tidak ya Allah tidak apa-apa. Ini menjustis Allah, mendikti Allah doanya. Maka sebagian para ulama, Syekh Al-Albani dalam kitab beliau ya mengatakan, ya, menjelaskan di antara bentuk tadi seseorang itu mendikti Allah. Dikti Allah apa? Itu misalnya doa dalam, dan ini diperdebatkan para ulama tentang validitas doa sholat duha. Sholat duha itu validitasnya masih diperselisihkan. Kenapa? Doanya seolah-olah dikti Allahumma in kana fi, ya Allah kalau rezeki itu fis sama fa anzilhi, kalau ada di langit ya Allah turunkan. Wa in kana ba'idan faqarribhu, kalau dia ba'id jauh dekatkan ya Allah, kalau susah ya Allah mudahkan. Itu dikti Allah. Itu doa sholat duha itu diperselisihkan dari sisi apa? Teksnya. Gitu. Kenapa? Tidak ada keyakinan seseorang minta kepada Allah, sementara kita doa itu harus apa? Yakin. Itu hadis Ibnu Umar tadi. Iza sa'altum, apabila kalian minta kepada antum muqinu bil ijabah, kamu itu harus yakin diijabahin. Ya, maka kita dari Abdullah bin Somit, ya, Nu'man bin Bashir, kita dapatkan hadis. Apa kata Nabi? Ad-du'a huwal ibadah. Dari Abdullah bin Somit, ad-du'a muh. Muh itu artinya otak.
Berarti doa itu semua ibadah ada di situ. Penjelasan semua ada apa? Qauliyah harus ada, qalbiyah harus ada, amalan fi'liyah harus ada. Ada orang yang masya Allah bagus, ya, lisannya memintanya, hatinya kodek, tapi amalannya maksiat. Masih ingat adik-adik hadis nomor 10 Arba'in Nawawi? Ingat ya, ingat. Luar biasa nih anak-anak nih, ya. Apa katanya? As'asa wa akbaro. As'asa wa akbaro. Ya, rambutnya dipenuhi dengan debu, pakaiannya dipenuhi dengan debu, ya. Fayamuddu, ya, kemudian dia bentangkan tangannya ilas sama, fayaqul, kemudian berkata ya Rabbi ya Rabbi, 3 kali itu, ya Allah ya Rabb ya Rabb. Mana'tuhu haram wa malbasu haram, sementara makanannya haram, sementara pakaiannya haram, sementara minumannya haram, faghuzya bil haram, sementara kehidupannya banyak hal yang haram. Fa anna yustajabalah, bagaimana dia akan dikabulkan doa. Itu maksud bahwa doa itu sentral ibadah. Alhamdulillah sudah ada iklan. Nah, ini kalau sudah iklan ini semangat anak-anak nih. Bangun sudah dia. Ya kasih dulu, kasih. Ya. Oh iya tadi betul di takbiratul ihram saja, ya, takbiratul ihram untuk apa? Membuka sholat sunnah. Takbiratul ihram ya. Enggak, ya sudah kan, Allahu Akbar, ya, langsung ruku kan. Nah, yang wajibnya yang pertama, adapun yang kedua sunnah. Kalau mau kerjakan tidak apa-apa. Kalau antum tanya pikirnya boleh tidak, ya boleh, tapi yang rukun apa? Yang pertama ya. Itu berarti doa apa, sholat tadi maknanya puasa apa, doa sholat maknanya apa, besar-besar doa secara bahasa. Kalau secara istilah apa? Catatannya hilang, baca. Salat adalah ya, thayyib itu. Catat tuh. Ya, nanti antum enggak dapat itu di kelas. Ya, dapatnya di masjid, ya. Yaitu perkataan, perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Itu. Nanti tanya Wabil tuh. Kalau Wabil nggak bisa, luar biasa. Iya, udah ambil dua-duanya di sana, kamu sana duduk, cepat. Baik, ada lagi? Sudah. Bagaimana? Oh iya. Oh iya, lupa saya. Alhamdulillah. Nah, perhatikan bapak-bapak dan kawan-kawan, bagi yang masbuk tidak ikut imam. Saya ulangi lagi, bagi yang masbuk tidak ikut imam. Saya masbuk rakaat ketiga, ya, rakaat ketiga. Kemudian kondisi imam lagi sujud sahwi, maka saya tidak ikut sujud sahwi, karena yang ikut sujud sahwi yang ikut dari awal. Ya, makmum jangan ikut, ya, karena apa? Itu untuk menyempurnakan imam sama yang ikut. Ya, kalau kita tambah aja, ya, gitu. Mungkin itu catatan itu, kadang suka luput. Baik. Alhamdulillah 2 pembahasan selesai. Ya. Tapi saya berdiri ini kan boleh kan? Kalau tadi pertanyaan lagi, kalau misalnya saya ini sholat maghrib, Ya. saya dapat 1 dengan Ustaz Robi, Ya. kan? Berarti saya harus dapat 2 kan ya? Tapi memang ada jamaah lain yang mau naik motor gitu kan, nggak ngerti, mereka nggak paham juga, nggak pernah ngaji. Iya.
Ya. aku mau makmum loh gitu kan. Itu kan kebiasaan orang Betul, Indonesia betul. kan. Ya, betul. Gimana caranya? Sama-sama nggak tahu. Baik. Nah, ini dilemanya. Ya, saya juga kejadian dan sering seperti itu. Ya, dia tepuk di belakang, saya diam saja. Diam sampai selesai. Ya. Walaupun bacaannya diam tetap ikut, padahal tidak saya berikan aba-aba. Kan mereka tuh paham. Allahu Akbar, sengaja lapasnya agak kecil supaya nggak dengar. Tapi dia ngikutin buntutan saya. Saya sudah berlepas diri. Tapi ini uruf kebiasaan masyarakat. Ya, kebiasaan masyarakat ngikutin sesuatu yang tidak benar. Gitu. Nah, itu sering kejadian, ya. Nah, itu ikhwah rahimahullah. Nah, ini solusinya bagaimana? Solusinya memang harus duduk di majelis ilmu. Kalau nggak duduk, mereka nggak paham. Ya, mereka nggak paham. Yang tahunya apa? Ya tadi beredarnya bahwa boleh menepuk masbuk tadi atau makmum tadi. Dan itu menjadi apa? Uruf, kebiasaan, sehingga menjadi apa? Legal, seolah-olah boleh, padahal tadi. Nah, itu jadi dilema juga itu. Nah, apalagi kalau kita ya, sholat di sini, kemudian sering teman-teman ada yang mampir dari luar, kemudian kadang-kadang nempuk, itu dilema juga itu, ya, permasalahan juga. Ya, nah itu ikhwah rahimahullah. Ya, solusinya tadi ya salah satu ya, kalau kita kasih ibarat isyarat yang lain mungkin nanti terlalu apa ya, ekstrim, atau kita beginiin atau balik, nggak usah deh kamu gitu. Ini kan lebih lucu lagi kan gitu. Antum sudah paham langsung, kamu nggak usah ke saya. Oh, ini kan lebih lucu lagi. Sementara kita sholat gitu kan. Kira-kira coba antum, Pak Indra, kalau begitu bagaimana cara negurnya? Ya, antum langsung berbalik ya, ya gitu. Itu berarti ya, sudah lolos jurus 1 dia. Ya, berarti dia sudah lolos jurus 1 dia. Nah, padahal ikhwahrotallah. Nah, kalau kita bicara tentang gerakan yang sengaja itu, kalau menurut Imam Syafi'i rahimahullah itu bisa membatalkan sengaja. Nah, kemudian batasnya berapa? 3 kali. 3 kali itu pun 1 anggota, nggak boleh gitu. Ya, contoh ini kalau pendapat kita misal gatal sini, udah, nah, gerak nggak apa-apa, nah, dihitung sekali. Nanti ketika ini di sini jangan 3 kali dalam 1 rukun tuh, jangan 3 kali. Tapi kalau rukunnya berbeda, nggak dihitung tuh bedanya tuh. Contoh ini dagang berdiri, garuk. Setelah ini pindah ke sini. Ini sudah 2, atau mungkin ini 3. Ini gerakan 3 kali yang membatalkan. Itu maksudnya 1 rukun. Tapi kalau antum gerak 10 kali, 5 kali, tapi lain rukun, itu nggak masalah. Contoh rukun, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah. Walaupun 5 kali namun tidak batal, karena beda rukun. Yang jadi masalah bergerak berturut-turut dalam 1 rukun, itu batal sholat. Ya, contoh berdiri tadi, habis ini masih baca Al-Fatihah, garuk, baca surah, garuk lagi 2 kali, mau selesai surah, ininya lagi. Ini santri paling banyak begitu nih. Nggak tahu gaya gitar kayak apa dia, kunci C atau kunci F. Itu kamu hafal kunci apa? Rizky, kamu kunci apa kamu hafal? Kunci Inggris. Kan gitar kan ada kuncinya itu. Ya mungkin di sini kunci C gitu kan. Setelahnya kunci F. Nah, itu kadang-kadang jadi masalah, dilema itu. Nah, baik ya. Apa? Oh iya. Baik.
uruf semua. Antum kalau telusuri hadis nggak ada. Yang nempuk juga Anda ada riwayatnya, ya. Yang nempuk juga nggak ada riwayat. Yang begini juga nggak ada riwayatnya. Apalagi pakai jurus satu, nggak ada gitu. Itu uruf. Uruf itu kebiasaan kita, ya. Memberi isyarat dengan pundak kita pegang itu juga nggak ada dalilnya, nggak ada sunahnya, gitu. Apalagi pakai jurus 1-2 kan. Nah gitu. Kalaupun ada beredar, ya itu tanda kutip ya, uruf, kebiasaan kita, ya gitu. Ya nanya mau habis. Oh iya, nah itu ini pelajaran kedua. Pelajaran, maksudnya hadis yang tadi belajar itu juga. Hadis tadi kata Ibnu Hajar Asqalani mengajarkan kepada kita ketika imam itu kenapa diikut. Nah, hadisnya apa? Abu Hurairah kan, ju'ilal imam liyutamma bih. Imam itu dijadikan panutan. Fa idza kabbara fakabbir, fa idza sajada fasjud. Nah gitu. Maka kita jadi masbuk atau makmum ikuti imam dalam kondisi apapun, tidak usah ditunggu. Nah, kita ketemu misalnya imam dalam keadaan duduk antara 2 sujud, langsung takbiratul ihram, duduk langsung. Karena apa? Dalil umumnya tadi ju'ilal imam. Imam itu dijadikan untuk jadi panutan. Kalau imam duduk kita duduk. Imam sujud kita sujud. Ini dalilnya. Nah, gitu. Yang kedua, hadis tadi mengajarkan, hadis Abu Bakar mengajarkan pada kita semangat dalam i'tiba. Maksudnya semangat dalam mengikuti imam. Saking semangatnya Abu Bakar tadi supaya tidak menyelisihi imam, dia berusaha ngikutin di ruku. Maka dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar, pelajaran yang disampaikan oleh Abu Bakar itu adalah tentang semangatnya sahabat Abu Bakar untuk apa? I'tiba. I'tiba untuk apa? Ngikutin imam, tidak menyelisihi imam. Walaupun maaf, ini nanti hilang pendapat. Ada yang mengatakan sah, karena kalau menurut Imam Syafi'i rahimahullah itu orang yang sholatnya di luar shop tidak sah. Ini pendapat Imam Syafi'i. Misalnya dia sholat tapi di luar shop, itu enggak sah. Makanya Abu Bakar tadi supaya sholatnya sempurna, bagaimana caranya? Setelah dia i'tidal kemudian masuk shop. Coba antum bayangkan tuh, ya. Contoh, ya, sekarang ada 3 shop, kita ada di sini, baru masuk nih, saking semangatnya Abu Bakar, Allahu Akbar ngikutin. Setelah sami Allah baru jalan masuk shop. Maka disinilah ngambil hukum Imam Syafi'i, nggak boleh seseorang itu sholat sendirian, nggak boleh, harus dia masuk shop. Karena sahabat tadi langsung masuk shop. Nah, terus ada kasus lagi. Masalahnya apa? Masalahnya berapa jarak boleh melangkah. Nah gitu, banyak kasusnya. Pertama, ini nanti dijelasin oleh Imam Ahmad, masalah niatnya kapan. Oh hilaf itu, ya. Kapan niatnya yang masbuk tadi, Abu Bakar tadi? Hah? Kapan niatnya? Nah, satu masalah hukum fikih muncul di situ. Kapan niatnya sahabat Abu Bakar tadi? Muncul ilmu fikih. Imam Ahmad mengatakan ya di rumah. Imam Syafi'i mengatakan mukarronah. Apa mukarronah itu? Allah berbarengan. Abu Hanifah mengatakan di hati. Sementara hadis mengatakan niat itu dalam hati. Paham nggak maksudnya? Kasus Abu Bakar tadi muncul hukum fikih. Hukum fikih pertama, kapan niatnya? Imam Ahmad mengatakan di rumah,
Imam Syafi'i niatnya berbarengan dengan takbir, Abu Hanifah mengatakan hati. Terus yang benar bagaimana? Sementara Nabi tidak jelasin. Hadis Umar bin Khattab, apa kata Nabi? Innamal a'malu bin, niat itu di hati. Yang benar mana? Dari 3 pendapat tadi. Gitu. Itu muncul. Yang kedua, kasus yang muncul, permasalahan fikih yang muncul di situ, gerakannya tadi. Batal nggak itu gerakannya tuh? 2. Yang ketiga, muncul ilmu fikihnya, ya. Sop tadi dia di sop luar. Sepakat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, orang yang sholat tidak dalam satu sop barisan tidak sah sholatnya. Abu Bakar langsung masuk sop. Nah gitu. Dari kasus ini muncul ilmu fikih banyak. Itu satu hadis tadi muncul, niatnya kapan, terus gerakan tadi yang lama itu batal tidak, terus kalau dia sendirian sop di luar apakah sah tidak. Nah kasusnya Abu Bakar masuk. Nah Bapak dan teman-teman, itu baru satu hadis ya yang menimbulkan ilmu fikih berapa, dan ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari ya, bab tentang tumak ninah. Bab tentang tumak ninah membawakan hadis Abu Bakar ini. Allahu a'lam bissawab. Sudah stut ya. Nggih. Oh, maksudnya sop pertama sudah full, penuh. Oh, dia sopnya di belakang. Oh iya. Oh, taib. Itu juga masuk sop, masuk sop. Iya masuk sop. Iya. Oh iya. Masuk sop ya, kalau saya kira kasus di sini ya, yang penting dia masuk barisan, walaupun maaf cuma di belakang cuma 2 orang, itu sudah disitung sop. Yang nggak boleh itu 1 orang, nggak ada temannya tuh, nggak ada teman, maka hendaklah dia cari menuhi sop gitu. Tapi kalau ada 1, 2, 3 itu namanya sop. Bisa dia masuk di situ. Nah gitu. Allah. Ini sopnya 2. Katakanlah di luar sana ikut. Di sana ada 5 orang, tapi tidak sop yang 3, sop yang ke-8. Maksudnya begitu. Oh. Nah itu kan kasus sebelum menjadi masjid. Oh. Tapi waktunya aman. Waktu itu masih aman, masih ya. Kalau masih aman berarti dia harus masuk ya. Saya masuk bilangnya aman itu masih bisa dilakukan di dalam. Kalau misalnya mudarat ya nggak masalah ya itu. Baik, nah itu ikhwah. Berarti kalau dia sopnya di luar berarti itu namanya memisah ya, misah sholat. Sementara yang disepakatin sop di dalam. Jadi kalau bikin sop di luar berarti itu bukan masuk sop dari apa alasannya? 1, hadis dari Abu Sa'id dan Anas bin Malik yang membuat sop itu terputus 1, 2 dinding ya. 2 dinding itu maksudnya apa? 2 tiang. 2 tiang itu juga bisa membuat sop terputus. Nah kalau tadi pertanyaannya ternyata di luar ada sop 2 atau 5 orang, berarti dia sudah terputus. Mana dalilnya? Ya tadi karena dibatasi oleh dinding, maka dia tidak masuk sop, berarti di luar sop. Nah gitu pertanyaan. Insyaallah.
Ya mungkin ya husnuzon aja itu, positive thinking, karena mungkin itu uruf aja, kebiasaan. Maaf, ada sebagian masjid gede kadang-kadang tidak dirapikan sopnya, ya kadang-kadang sembarangan aja sopnya, semeraut sopnya tuh, ya gitu, ya kadang sop yang ketiga kosong, nanti sop keempat. Nah ini kadang-kadang ini uruf itu kebiasaan masjid tersebut, ada seperti itu. Ya contoh misalnya saya nggak sebut masjid di Keranggan itu, daerah Keranggan itu pernah saya sholat, masya Allah masjidnya besar, ya kemudian aneh kosong tengahnya kosong, karena memang itu kebiasaan, seharusnya apa dia penuhi. Berarti dia kalau memisah dari sop ketiga kemudian bikin keempat atau lima, berarti 4-5 tidak masuk sop, gitu hitungannya. Itu kalau sunahnya. Tapi sebagian masjid yang besar itu uruf kebiasaan setempat, dan itu maaf ya mungkin dibiarkan aja berlalu, akhirnya jadi kebiasaan, tradisi, dan jadi sesuatu kebolehan, padahal itu enggak boleh terjadi. Nah itu saya pernah alami seperti itu ya. Dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.